Setiap kali dunia bergejolak, Indonesia selalu dipanggil. Saat medan perang membutuhkan senjata, saat gurun tak memiliki listrik, Indonesia selalu hadir dengan tenang. Namun, kini, bara api terbesar sedang berkobar Selat Hormuz. Tempat 20% minyak mentah dunia melintas, kini telah ditutup sepenuhnya. Harga minyak mentah melonjak, dan pelaut terluka akibat serangan Iran. Amerika menarik diri, menyatakan pengawalan mustahil. Eropa menyerah, mengatakan tak ada jalan keluar. Saat itulah para ahli Timur Tengah serentak berpendapat, krisis ini akan berlangsung lama. Indonesia harus bertindak. Hanya Indonesia satu-satunya solusi. Indonesia lagi. Mengapa? Kisah ini akan segera dimulai. Ayo dukung Indonesia di kolom komentar. Bersama kita dukung masa depan cerah Indonesia dengan subscribe dan like. Api berkobar tinggi di tengah Teluk Oman, melahap kapal tanker berbendera Tarawa, Skylight. Kapal sepanjang lebih dari 200 meter itu terbakar hebat. Drone dan rudal yang diluncurkan Iran telah menembus dek kapal. Asap hitam mengepul seperti pilar di atas cakrawala, dan setiap kali angin berembus, bau gosong tercium hingga ke pantai. Saya Jaya Wiratama, seorang jurnalis ahli energi dari Reuters, telah meliput wilayah Teluk selama 15 tahun. Mulai dari negosiasi nuklir Iran, invasi Rusia ke Ukraina, hingga serangan drone di Saudi Aramco, saya merasa sudah melihat semua krisis di Timur Tengah. Namun, kali ini berbeda. 28 Februari 2026, operasi serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam Iran. Begitu berita duka meninggalnya Khamenei tersiar, saya segera terbang ke Dubai. Artikel yang akan saya tulis sudah jelas. Balasan Iran, respons Amerika, analisis situasi Timur Tengah. Artikel yang selalu saya tulis. Namun, begitu tiba di lokasi, semua rencana itu buyar. Berita serangan terhadap Skylight datang saat saya baru saja mendarat di Pelabuhan Oman. Saya segera menuju lokasi. Saat saya tiba, kapal itu sudah separuh tenggelam. 3 kapal penyelamat Angkatan Laut Oman mendekat, membelah air, dan para pelaut berdesakan di Sekoci. 15 warga India, 5 warga Iran. Semua 20 orang berhasil dievakuasi, tetapi 4 diantaranya terluka. Luka bakar, dan serpihan. Saya menunggu para penyintas di dermaga. Yang pertama turun adalah kepala kamar mesin. Wajahnya menghitam, tangannya gemetar. Saya mendekat dan bertanya, "Di mana Anda diserang?" Dengan tangan gemetar, kepala kamar mesin menunjuk ke laut, sekitar 40 km dari Hormuz, katanya. 2 drone menyerang, 1 meleset, tetapi yang lain menembus bagian tengah dek. 1 rudal juga meleset dari lambung kapal. Jika sedikit lebih akurat, semua orang pasti sudah tewas, katanya. Pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat, kepala kamar mesin tertawa lemah. Tidak ada, katanya. Kami meminta bantuan, tapi ditolak. Saya mendongak, menatap cakrawala. Itu arah Selat Hormuz. Lebih dari 150 kapal terperangkap di sana. Tanker, kapal kontainer, kapal pengangkut LNG. Di depan selat sempit itu, tempat 20% minyak mentara dunia lewat, kapal-kapal itu hanya terapung. Menunggu di laut yang tak ada yang melindungi mereka. Presiden Trump menyatakan telah menenggelamkan semua kapal penyebar ranjau Iran. Katanya, tidak perlu takut, beranilah lewat. Namun, sore itu, 1 kapal lagi terbakar. 17 mil laut di barat laut pelabuhan UEA, sebuah kapal besar dihantam rudal, menyebabkan kebakaran. Rekaman satelit menunjukkan para pelaut mengungsi, menyebar ke seluruh dunia, namun, Angkatan Laut Amerika Serikat tidak bergerak. Harga minyak mentah melonjak melewati 120 per barel. Ini adalah harga tertinggi sejak 2022. Saya kembali ke penginapan, membuka laptop saya. Saya harus menulis artikel. Namun,
Saya tidak bisa menulis kalimat pertama. Dengan kata-kata, apa saya harus mulai menulis fakta bahwa angkatan laut terkuat di dunia tidak dapat melindungi satu kapal pun? Di luar jendela, pemandangan malam Dubai bersinar seolah tidak terjadi apa-apa. Fakta bahwa setiap lampu itu membutuhkan energi yang kini terperangkap di laut itu terasa aneh. Telepon berdering. Seorang kenalan lama di Kementerian Energi WA. Seorang informan yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Bagaimana kalau makan malam? Ada yang ingin saya bicarakan, katanya. Saat kami bertemu di lobi hotel, wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Sebelum berbicara, dia sempat melihat sekeliling. Saya menyalakan perekam suara. Bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Sangat buruk. Presiden Trump membombardir Iran, tetapi Hormuz justru semakin tertutup, katanya. Angkatan Laut Amerika Serikat menolak mengawal, dan Iran mendominasi laut dengan ranjau dan drone. Adakah solusi? Dia sedikit ragu. Lalu dia hanya mengucapkan satu kata, Indonesia. Saya berhenti menulis. Senyum tanpa sengaja tersungging di bibir saya. Saya menahannya, tetapi sudut bibir saya terangkat. Indonesia akan menyelesaikan krisis Timur Tengah? Ekspresinya sangat serius, bukan lelucon, katanya. Itu adalah usulan yang sedang didiskusikan secara serius. Saya mematikan perekam suara dan meninggalkan hotel. Panas gurun menyerbu. Kata itu terus terngiang di kepala saya, berulang kali. Saya membuka laptop saya. Saya mencari lokasi liputan berikutnya. Namun, jari saya berhenti. Saya mengetik kata lain di kolom pencarian. Indonesia. Saya menekan enter. Hasil pencarian muncul. Sebuah artikel tentang Indonesia yang mengirimkan sistem pertahanan rudal busur langit ke UEA, proyek pembangunan PLTN Barakah, dan pabrik desalinasi. Juga terlihat, saya menggulir layar. Ini adalah kisah yang menarik. Namun, apa hubungannya dengan krisis Hormuz? Saat saya hendak menutup laptop, telepon berdering dari kantor pusat Reuters. Editor saya, Jaya, kamu di mana sekarang? Di Teluk Oman. Segera ke Hormuz. Sebuah kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall diserang. Ada ledakan di ruang mesin. Saya berdiri. 1 orang tewas. Sisanya berhasil melarikan diri dengan sekoci, katanya. Saya menutup telepon dan segera bertindak. Keesokan harinya, sebelum fajar, saya berada di kapal penyelamat Angkatan Laut Oman. Tujuan kami adalah 30 km di utara Selat Hormuz. Kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall itu adalah kapal kelas 170 meter. Saat kami tiba, kapal itu sudah miring separuh. Mesinnya mati, dan kapal itu terombang-ambing. Angkatan Laut Oman sudah naik lebih dulu. Saya mengikuti mereka, menaiki tangga. Saya menginjakkan kaki di dek. Bau minyak memenuhi udara. Cairan hitam menggenang di lantai. Seorang perwira angkatan laut memberi isyarat. Itu adalah tangga menuju ruang mesin. Saya mengenakan helm dan mengikutinya. Pintu ruang mesin terbuka. Jejak ledakan terlihat jelas. Dinding-dindingnya menghitam. Pipa-pipanya bengkok. Di sudut, ada kain yang menutupi sesuatu. Saya tidak mendekat. Saya tahu apa yang ada di bawahnya. Dia adalah seorang insinyur asal Filipina, kata perwira itu. Berusia 32 tahun, meninggal tepat setelah ledakan. Bagaimana ledakan itu terjadi? Perwira itu menunjuk ke langit-langit. Ada lubang, sekitar 50 cm diameternya. Rudal, katanya, menerobos dek dan mencapai ruang mesin. Saya mencatat di buku catatan saya. Tangan saya gemetar. Pelaut lainnya berhasil melarikan diri dengan sekoci. Semua 23 orang berhasil diselamatkan oleh Angkatan Laut Oman. Saya keluar dari ruang mesin. Saya naik ke dek dan memandangi laut. Cakrawala tampak kosong. Tidak terlihat kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Saya kembali ke kapal penyelamat dan mengeluarkan telepon satelit saya. Saya menelepon juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat. Apakah ada kapal pengawal?
Saat kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall diserang, juru bicara itu terdiam sejenak. Lalu dia menjawab, "Tidak ada." Mengapa? Risiko. Serangan terlalu tinggi, kami tidak dalam kondisi untuk menyediakan pengawalan. Kami akan menangguhkan pengawalan kapal komersial sampai risikonya menurun. Saya menutup telepon sore itu. Hal yang lebih luar biasa terjadi. Sekretaris Energi Amerika Serikat mengunggah sesuatu di media sosial. Isinya menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah berhasil mengawal kapal tanker dan menjaga pasokan minyak. Saya melihat layar dan tidak percaya dengan mata saya. Barusan Komando Pusat mengatakan tidak ada pengawalan. 10 menit kemudian, unggahan sekretaris itu dihapus secara diam-diam. Dalam 10 menit itu, 84 juta dari kapitalisasi pasar ETF minyak mentah menguap. Itu adalah pernyataan palsu. Saya kembali ke hotel. Pukul 8 malam, saya menyalakan berita di televisi. Pembawa berita menyampaikan berita darurat. Informasi dari intelijen Amerika Serikat menyatakan Iran telah memasang puluhan ranjau laut di Selat Hormuz. Ada kemungkinan ratusan ranjau tambahan akan dipasang di masa mendatang. Sebuah diagram muncul di layar. Itu adalah penampang Selat Hormuz. Lebar teluk adalah 33 km, tetapi pembawa berita mengatakan bahwa kedalaman air yang cukup untuk dilalui kapal besar hanya sepanjang 3,7 km di setiap arah. Saat ini, 750 kapal terperangkap di dalam Teluk Persia dan tidak dapat berlayar. Saya mematikan televisi dan melihat keluar jendela. Pemandangan malam Oman terhampar. Di sana, jauh di Selat Hormuz, 750 kapal sedang menunggu. Puluhan ribu pelaut terperangkap. Hari ini, 1 nyawa hilang. Berapa banyak lagi yang akan mati besok? Saya membuka laptop saya. Ini bukan krisis energi. Peradaban sedang sekarat. Telepon berdering. Kenalan saya dari Kementerian Energi. Orang yang sama. Yang saya temui kemarin. Pak Jaya, sudahkah Anda memikirkannya? Memikirkan apa? Soal Indonesia? Tentu saja. Saya menghela napas. Sejujurnya, saya masih belum mengerti. Apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam situasi ini? Dia terdiam sejenak. Lalu dia berkata, hanya ada satu cara. Saya menegakkan tubuh. Apa itu? Memintas Hormuz sepenuhnya. Memintas Hormuz? Saya menempelkan gagang telepon ke telinga saya. Dia menjelaskan, sebuah kanal akan digali dari Teluk hingga Fujairah di pantai timur UEA. Saya membuka peta di laptop saya. Fujairah adalah pantai timur UEA. Itu adalah pelabuhan yang terletak di luar Selat Hormuz. Tempat yang tidak dapat dijangkau Iran, tidak peduli berapa banyak ranjau yang disebar atau drone yang diterbangkan. Berapa jaraknya? 180 km. Saya terkesiap. Kanal sepanjang 180 km melintasi gurun. Dia menjawab, infrastrukturnya sudah ada. Sebuah pipa minyak sepanjang 360 km sudah terpasang dari Abu Dhabi hingga Fujairah. Pipa itu dapat mengangkut hingga 2,5 juta barel per hari, mengalir di bawah gurun. Kanal besar adalah tahap selanjutnya. Jika pipa hanya mengangkut minyak mentah, kanal akan menjadi jalur bagi kapal itu sendiri. Kapal tanker akan berangkat dari Teluk Persia, melewati kanal, dan langsung menuju Teluk Oman, tanpa melewati Hormuz. Saya memperbesar peta, masuk akal. Itulah mengapa saya semakin tidak percaya. Berapa biayanya? Sangat besar. Setara dengan pembangunan terusan Suez, katanya. Suez sepanjang 193 km, Panama sepanjang 82 km. 180 km berarti di antara keduanya. Namun dibandingkan dengan biaya yang harus dibayar dunia setiap kali Hormuz ditutup, ini sangat layak untuk dipertimbangkan, katanya. Dan siapa yang akan membangunnya? Keheningan menyelimuti.
Dia membuka mulutnya dengan hati-hati. Satu negara telah diusulkan, Indonesia. Saya tertawa. Saya mencoba menahannya, tetapi tawa itu keluar juga. Indonesia akan membangun kanal sepanjang 180 km. Ini bukan lelucon, Pak Jaya. Ini adalah usulan yang sedang didiskusikan secara serius. Saya menutup telepon dan mulai menghubungi para ahli. Saya harus memastikan sendiri. Yang pertama adalah di Washington. John Harrison, seorang ahli infrastruktur Timur Tengah di American Foreign Policy Council. Seorang veteran berusia pertengahan 70-an. John, pernahkah Anda mendengar tentang proyek kanal besar UEA? Dia berkata, pernah dengar. Itu ide yang konyol. Itu gurun. Masalah pasokan air tawar. Dan yang terpenting, siapa yang akan membangunnya? Suez dibangun oleh Prancis dan Mesir selama 10 tahun, Panama oleh Amerika. Apakah Indonesia punya pengalaman membangun kanal? Yang kedua adalah di London. David Cross, seorang ahli Timur Tengah di Chatham House, Royal Institute of International Affairs, dia bilang itu tidak realistis. Krisis Hormuz bersifat sementara, akan berakhir jika Amerika dan Iran bernegosiasi. Mengapa memulai proyek yang memakan waktu 10 tahun? Indonesia sebaiknya membangun PLTN di Timur Tengah. Kanal adalah skala yang berbeda. Yang ketiga adalah di Kairo, Jean-Pierre, seorang ahli teknik konstruksi Prancis yang berpartisipasi dalam proyek perluasan terusan Suez. Secara teknis mungkin. Tapi mengapa Indonesia? Proyek semacam ini seharusnya dilakukan oleh Prancis atau Amerika. Saya menutup buku catatan saya. Ahli Amerika mengatakan, itu ide yang konyol. Ahli Inggris mengatakan bukan Indonesia. Ahli Prancis bertanya mengapa Indonesia. Para ahli dari 3 benua mencapai kesimpulan yang sama. Namun, ketiga ahli itu, sebelum menyebut nama Indonesia, sempat ragu sejenak. Mereka membantah, tetapi mereka ragu. Saya menelepon editor di kantor pusat New York. Saya menyampaikan ide proyek kanal besar. Ada negara yang diusulkan untuk membangun kanal sepanjang 180 km untuk memintas Selat Hormuz. Negara mana? Dia bertanya. Indonesia, jawab saya. Keheningan singkat menyelimuti telepon. Lalu terdengar suara yang diselingi tawa. Hei, Jaya, apakah kepalamu terganggu karena panas di sana? Saya tidak tertawa. Awalnya saya juga berpikir begitu, kata saya. Namun, semakin saya meliput, semakin anehnya nama negara ini muncul. Editor saya meminta bukti. Bukti bahwa Indonesia bisa berpartisipasi dalam permainan ini. Telepon terputus. Saya menatap layar laptop saya. Perlahan saya mengetik di kolom pencarian. Indonesia, Uni Emirat Arab, Infrastruktur. Saya menekan Enter. Hasilnya mengalir seperti air terjun. PLTN Barakah, pabrik desalinasi, jalan, pelabuhan. Dan satu artikel menarik perhatian saya. Busur Langit mencatat tingkat intersepsi 96% dalam pertahanan rudal UEA. Saya menghentikan layar. 96%. Saya mengeklik artikel itu. Isinya menyatakan Iran menembakkan rudal ke UEA, dan busur langit buatan Indonesia berhasil mencegat sebagian besar rudal tersebut. UEA meminta tambahan 17 unit secara darurat, dan mereka bahkan datang langsung ke bandara di Indonesia untuk mengambilnya. Saya menggulir layar ke bawah, perjanjian kerjasama, 65 miliar. Pengamanan 4 juta barel minyak mentah. Saya berdiri dari kursi saya. Saya mengerti tentang industri pertahanan. Saya pernah mendengar bahwa Indonesia membuat senjata yang sangat baik. Tapi kanal, saya melihat keluar jendela. Langit malam Oman. Bintang-bintang berkelip. Di sana, jauh di Hormuz,
Lebih dari 150 kapal sedang menunggu. Amerika menarik diri, Eropa mengatakan tidak ada jalan keluar. Tapi UEA memanggil Indonesia. Mengapa? Saya menutup laptop saya dan mencari penerbangan. Penerbangan pertama besok pagi. Tujuan Abu Dhabi. Saya harus melihat sendiri. Apakah Indonesia benar-benar dapat mengubah situasi ini? Saya mendarat di Bandara Abu Dhabi. Awal April. Panas Timur Tengah menyengat kulit. Saya naik taksi menuju kota. Hotel dekat Kementerian Pertahanan UEA. Setelah check-in, saya masuk ke kamar. Saya membuka laptop dan mencari busur langit. Itu adalah rudal permukaan ke udara jarak menengah yang dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan Indonesia. Jangkauannya 50 km dan mampu mencegat hingga ketinggian 20 km. UEA pertama kali memperkenalkannya pada 2024. Dan pada awal tahun ini, kinerjanya terbukti dalam pertempuran selama serangan Iran. Saya memeriksa tanggalnya, 15 Februari 2026. Iran menembakkan 12 rudal balistik ke UEA. Itu adalah serangan balasan. Respon terhadap pemboman Iran oleh Amerika. Malam itu busur langit diluncurkan. 11 dari 12 rudal berhasil dicegat. 96%. Saya menghentikan layar. 96%. Saya mencari lebih banyak artikel. Ada juga di arsip kantor pusat Reuters. Pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan UEA. Secara eksplisit disebutkan bahwa tingkat intersepsi busur langit adalah 96%. Dan 3 hari kemudian, UEA bergerak. Mereka meminta tambahan unit dari Indonesia. 17 unit, permintaan darurat. Prosedur yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dipersingkat menjadi 1 minggu. Pesawat angkut angkatan udara UEA terbang langsung ke bandara di Indonesia. Mereka kembali membawa 17 unit busur langit dan 300 rudal berpemandu. Saya menutupi wajah saya dengan tangan. Ini bukan sekadar transaksi senjata. Keesokan paginya, saya menuju lokasi yang dijanjikan. Markas besar Kementerian Energi. Kenalan saya sedang menunggu di lobi. Pak Jaya, Anda datang. Saya berjabat tangan dengannya. Saya ingin bertanya tentang busur langit. Dia mengangguk dan mengantar saya ke lift. Kami naik ke lantai 12. Itu adalah ruang rapat. Layar besar terpasang di dinding. Dia mengoperasikan remote control dan sebuah video muncul di layar. Itu adalah langit malam di atas Abu Dhabi. Tanggal muncul 15 Februari 2026 pukul 11.43 malam. Dari kiri layar, seberkas cahaya naik, itu adalah busur langit. Dan dari kanan atas layar, cahaya lain jatuh. Rudal Iran. Kedua cahaya itu bertabrakan. Kilatan cahaya. Langit sesat menjadi putih. Tidak terdengar suara ledakan. Video itu tanpa suara, namun dampaknya terasa. Itu adalah intersepsi pertama, katanya. Malam itu, hal yang sama terjadi 11 kali lagi. Saya menatap layar. Satu rudal yang tersisa jatuh di gurun. Tidak ada korban jiwa. Saya mencatat di buku catatan saya, 11 dari 12 rudal dicegat, 96%. Dia mematikan layar. Lalu dia menatap saya. Pak Jaya, apakah Anda mengerti mengapa kami mempercayai Indonesia? Saya berhenti menulis. Mengapa? Malam itu, 3 juta warga Abu Dhabi sedang tidur nyenyak. Indonesia melindungi mereka. Saya kehilangan kata-kata. Dia melanjutkan, kami juga punya Patriot dari Amerika. Tapi kami memilih busur langit karena kinerjanya lebih unggul dan Indonesia menepati janji. Janji? Waktu pengiriman. Mereka mengirimkannya dalam 18 bulan sejak kontrak. Amerika mengatakan, akan memakan waktu 30 bulan. Saya mengangguk. Dan untuk penambahan unit, dia tersenyum. Pesawat angkut angkatan udara kami terbang ke bandara di Indonesia. Kami mengambilnya langsung. 3 hari. 3 hari? Ya, Indonesia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya menarik napas. Apa maksud dari kerjasama 0,65 miliar itu?
Dia melihat keluar jendela. Bukan hanya pertahanan, energi, infrastruktur, kerjasama teknologi, Indonesia adalah mitra kami. Saya juga mendengar tentang 4 juta barel minyak mentah. Dia berbalik. Betul, kami memasok minyak mentah ke Indonesia. Sebagai pembayaran untuk busur langit. Itu adalah transaksi barter, bukan? Dia mengangguk. Kami saling menukar apa yang kami butuhkan. Kami membutuhkan keamanan, dan Indonesia membutuhkan energi. Saya menutup buku catatan saya. Indonesia sudah melindungi UEA. Dengan rudal, dengan PLTN, dan dengan kepercayaan. Kami keluar dari ruang rapat dan naik lift. Dia ikut turun. Pak Jaya, yang sebenarnya ingin Anda tanyakan adalah tentang kanal. Bukan? Saya mengangkat wajah. Betul. Dia berkata, kanal adalah masalah yang lebih besar daripada busur langit. Namun intinya sama. Apa maksud Anda? Kepercayaan. Kami percaya pada Indonesia. Bahwa mereka akan menepati janji, kami keluar ke lobi, saya naik taksi kembali ke hotel, saya masuk ke kamar, dan melihat keluar jendela. Pemandangan kota Abu Dhabi terhampar. Di suatu tempat di balik sana, busur langit ditempatkan, melindungi langit malam. Saya membuka laptop saya. Busur langit, tingkat intersepsi 96%. 17 unit darurat dalam 3 hari. Kerjasama, 65 miliar. Indonesia sudah ada di sini. Namun pertanyaan tetap ada. Saya mengerti pertahanan. Saya mengonfirmasi bahwa Indonesia membuat senjata yang sangat baik. Tapi kanal, menggali gurun sepanjang 180 km bukanlah skala yang sama dengan membuat rudal, bukan? Saya kembali ke penginapan dan membuka laptop saya. Saya mengetik di kolom pencarian Indonesia Uni Emirat Arab PLTN. Hasilnya muncul. PLTN Barakah terletak 170 km di sebelah barat Abu Dhabi, di tengah gurun. Saya menyewa mobil dan menuju ke sana. Saya berkendara selama 2 jam di jalan tol. Hanya ada pasir di sekitar. Pemandangan tandus terbentang hingga cakrawala. Namun, saya melihat sesuatu di kejauhan. Kubah putih, 4 berbaris. Itu adalah PLTN Barakah. Saya menghentikan mobil dan keluar. Angin gurun berembus. Pasir menerpa wajah saya. Saya mengenakan kacamata hitam dan menatap PLTN itu. Itu adalah satu-satunya PLTN di UEA, juga PLTN pertama di dunia Arab. Siapa yang membangunnya? Indonesia. Perusahaan perdagangan dan konstruksi besar Indonesia membentuk konsorsium untuk membangunnya. Kontrak ditandatangani pada 2009, total biaya proyek 20 miliar. Unit pertama mulai beroperasi pada 2020. Sekarang, keempat, unit semuanya beroperasi. Mereka menghasilkan 1/4 dari total listrik UEA. Saya masuk ke pusat pengunjung. Kementerian Energi UEA telah menghubungi mereka sebelumnya. Petugas lapangan sedang menunggu saya. Namanya Farid, seorang insinyur berkebangsaan UEA berusia pertengahan 40-an. Selamat datang Pak Jaya. Saya berjabat tangan dengannya. Farid memberi saya helm keselamatan. Saya mengambil satu dan memakainya. Kami naik mobil dan memasuki area PLTN. Dilihat dari dekat, skalanya sangat besar. Setiap unit reaktor tingginya sekitar 60 meter. Indonesia membangun ini dalam 10 tahun, kata Farid. Saya menoleh. 10 tahun, ya. Pembukaan pertama pada 2012, dan unit terakhir beroperasi pada 2023. Saya melihat keluar dari jendela mobil. 4 PLTN di tengah gurun dalam 10 tahun. Farid mengangguk. Awalnya dikatakan tidak mungkin. Gurun terlalu panas, tidak ada air, dan tidak cukup tenaga kerja. Tapi mereka berhasil membangunnya, kan? Farid tersenyum. Orang Indonesia datang, dan mereka berjanji. Menyelesaikannya dalam 10 tahun. Janji itu ditepati. Farid menunjuk ke
PLTN. Itu ada di sana, bukan? Saya mencatat di buku catatan saya. Kami turun dari mobil dan masuk ke dalam PLTN. Itu adalah ruang kontrol. Monitor berjejer di sepanjang dinding. Para insinyur duduk di kursi mereka, menatap monitor. Keempat unit sekarang beroperasi pada daya pengenal. Jelas, Farid. Total produksi 5.600 megawatt. Emisi karbon dioksida nol. Karena ini tenaga nuklir. Saya menatap layar. Angka-angka bergerak. Itu adalah keluaran daya real time. Berkat Indonesia, UEA selangkah lebih dekat ke netralitas karbon, kata Farid. Kami keluar dari ruang kontrol dan kembali ke mobil. Tujuan berikutnya adalah pabrik desalinasi. Terletak 30 km dari PLTN. Saat kami tiba, matahari berada tepat di atas kepala. Panas gurun menyengat. Farid turun dari mobil. Saya mengikutinya. Di depan kami, terhampar fasilitas raksasa. Itu adalah pabrik desalinasi. Pabrik ini dibangun oleh produsen industri berat besar Indonesia, jelas Farid. Mengubah 700.000 ton air laut menjadi air tawar setiap hari. Saya melihat sekeliling fasilitas. Pipa-pipa terbentang seperti labirin. Pompa-pompa terus bekerja tanpa henti. Kapan selesai? 2023. Masa konstruksi? Farid berhenti sejenak. Lalu dia berkata, 26 bulan. Saya berhenti menulis. 26 bulan? Ya, awalnya dikatakan akan memakan waktu 44 bulan. Indonesia memangkasnya menjadi separuh. Saya memeriksa catatan saya. 44 bulan menjadi 26 bulan. Farid mengangguk. Kami menyebutnya keajaiban. Mengapa begitu cepat? Farid menunjuk ke pabrik. Orang Indonesia bekerja 24 jam sehari. Mereka memiliki 3 shift. Pasokan bahan juga tidak terputus. Dan mereka berusaha menepati janji. Orang Indonesia seperti itu. Karena mereka menulis 26 bulan di kontrak, mereka melakukannya. Saya menatap pabrik. Di tengah gurun, air laut diubah menjadi air tawar. 700.000 ton per hari. Air ini akan sampai ke warga Abu Dhabi, kata Farid. Indonesia memberi kami air. Saya menarik napas. Di gurun, air adalah kehidupan. Indonesia memberi kehidupan. Kami meninggalkan pabrik dan kembali ke mobil. Farid memegang kemudi. Saya duduk di kursi penumpang dan melihat keluar jendela. Gurun terhampar. Pak Jaya, yang ingin Anda tanyakan adalah tentang kanal, bukan? Saya menoleh. Betul. Farid berkata, sambil tetap melihat ke depan. Orang-orang mengatakan itu tidak mungkin menggali gurun sepanjang 180 km. Bagaimana menurut Anda? Farid terdiam sejenak. Lalu dia menjawab, jika itu Indonesia, mereka akan melakukannya. Mengapa Anda begitu yakin? Farid menunjuk ke belakang. Anda melihat PLTN, bukan? Dan pabrik desalinasi. Mereka membangun 4 PLTN di tengah gurun dalam 10 tahun. Mereka menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya memakan waktu 44 bulan dalam 26 bulan. Mobil melaju di jalan tol. Farid melanjutkan, orang Indonesia menepati janji. Meskipun terlihat mustahil, mereka akan menemukan cara. Itulah yang saya pelajari selama 15 tahun bekerja dengan mereka. PLTN Barakah. Selesai dalam 10 tahun. Desalinasi. 44 bulan dipersingkat menjadi 26 bulan. Indonesia sudah mencapai yang tidak mungkin. Jika demikian, kanal itu mungkin benar-benar mungkin. Saya melihat keluar jendela. Gurun terhampar tanpa batas. Kanal yang melintasi gurun itu sepanjang 160 km. Saya membayangkannya di kepala saya. Kapal-kapal berangkat dari Teluk Persia, melewati gurun dan keluar ke Teluk Oman, memintas Hormuz. Itu adalah rute yang tidak akan terpengaruh, tidak peduli berapa banyak ranjau yang disebar Iran.
Indonesia pasti akan menyelesaikannya, kata Farid. Saya jamin, dalam perjalanan kembali ke Abu Dhabi, saya menulis di buku catatan saya, Indonesia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu saya menggarisbawahi kalimat itu. Perpustakaan Nasional Abu Dhabi terletak di pusat kota. Saya menuju ke sana keesokan paginya. Saya mengetik di kolom pencarian, Indonesia Timur Tengah, konstruksi 1970-an. Saat saya melihat hasil pencarian, saya menemukan bahwa ada arsip lama di perpustakaan. Petugas arsip mengantar saya ke ruang arsip. Di rak-rak tersimpan koran-koran lama dari tahun 1973 hingga 1980-an. Saya mengambil berkas pertama. Itu adalah artikel dari Oktober 1973. Judulnya menarik perhatian saya. 1.000 pekerja konstruksi Indonesia tiba di Abu Dhabi. Saya membaca artikel itu. Itu adalah era ketika Timur Tengah kebanjiran dana akibat krisis minyak. Arab Saudi, UEA, Kuwait menginvestasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, rumah sakit, bandara. Mereka harus membangun peradaban di atas gurun. Perusahaan konstruksi dari seluruh dunia berdatangan. Di antara mereka ada Indonesia, perusahaan konstruksi besar Indonesia. Saya membuka berkas berikutnya. Itu adalah artikel dari 1975. Perusahaan konstruksi Indonesia selesai 3 bulan lebih cepat dari batas waktu yang dijanjikan. Ada foto yang menyertainya. Pekerja Indonesia berkeringat di gurun. Mereka tidak berhenti meskipun suhu melebihi 50 derajat Celcius. Mereka bekerja di tengah badai pasir. Mereka bahkan mengorbankan hari libur. Dan pada tanggal yang dijanjikan, bangunan itu selesai. Saya beralih ke artikel dari tahun 1980-an. Pemerintah UEA memberikan penghargaan kepada perusahaan konstruksi Indonesia. Kata-kata Menteri Pembangunan saat itu dikutip, orang Indonesia itu berbeda. Mereka menepati tanggal yang dijanjikan. Ini luar biasa. Saya menutup berkas itu dan duduk sejenak. 50 tahun. Indonesia telah bekerja di tanah ini selama 50 tahun. Jalan, pelabuhan, bangunan, pabrik, dan di setiap lokasi, evaluasi yang sama selalu mengikuti, mereka menepati janji. Saya keluar dari perpustakaan dan menuju Kementerian Luar Negeri. Ada seseorang yang sudah saya janjikan untuk ditemui, Fatimah Al-Mansori, juru bicara. Seorang wanita berusia akhir 40-an. Dia menyambut saya dan meminta jabat tangan. Saya duduk dan menyalakan perekam suara. Saya ingin bertanya tentang persepsi UEA terhadap Indonesia. Fatimah tersenyum. Istimewa. Bukan sekadar mitra bisnis. Ketika saya bertanya sejak kapan, dia menjawab. Sejak tahun 1970-an. Namun, dia mengatakan bahwa hubungan itu semakin dalam baru-baru ini. Kapan momen krusialnya? Fatimah melihat keluar jendela sejenak. Lalu dia berkata, 2020. Saat COVID-19. Saya menyiapkan pulpen saya. Fatimah menjelaskan bahwa saat itu, UEA juga kekurangan pasokan perdagangan. Seluruh dunia mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Banyak negara meminta bantuan, tetapi sebagian besar ditolak. Namun, Indonesia yang lebih dulu menghubungi mereka. Bukan UEA yang meminta, pemerintah Indonesia yang lebih dulu bertanya, apa yang kalian butuhkan? 1 juta masker dan 100.000 alat tes diangkut dengan pesawat. Katanya, itu gratis. Saya berhenti menulis. Fatimah melanjutkan. Saat itu Menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi. Kami berhutang budi pada Indonesia. Jarang ada negara yang menggunakan kata hutang budi dalam dokumen diplomatik. Saya memikirkan kata itu lama. Fatimah membuka laci.
Dia mengeluarkan selembar dokumen dan memberikannya kepada saya. Itu adalah hasil survei tingkat afeksi terhadap warga UEA tahun lalu. Saya menerima dokumen itu dan membukanya 96%. Saya terkesiap. 96%, Fatimah mengangguk. Itu angka tertinggi di dunia. Lebih tinggi dari Amerika. Lebih tinggi dari Inggris. Itu angka yang sama dengan tingkat intersepsi busur langit. Saya tidak berpikir itu kebetulan. Fatimah akhirnya berkata, yang terpenting adalah kepercayaan. Indonesia menepati janji. Sudah 50 tahun begitu. Kami tahu itu. Saya keluar dari Kementerian Luar Negeri dan berjalan. Itu adalah pantai yang cerah. Angin berembus. Di kepala saya, 50 tahun itu terhubung. Keringat di gurun pada tahun 1970-an. Malam-malam mengorbankan hari libur. Tangan yang diulurkan lebih dulu saat COVID-19. Keajaiban memangkas 44 bulan menjadi 26 bulan. Tingkat intersepsi 96% dan kerjasama 0,65 miliar. Ini bukan peristiwa yang terpisah. Ini adalah akumulasi selama 50 tahun. Kepercayaan tidak dibangun dengan satu lembar kontrak. Dibangun dengan keringat yang tumpah di gurun, dengan malam-malam mengorbankan hari libur, dengan satu masker yang diulurkan lebih dulu. John Harrison di Washington bertanya, apakah Indonesia punya pengalaman membangun kanal? Itu pertanyaan yang salah. Yang penting bukanlah apakah mereka punya pengalaman membangun kanal. Yang penting adalah siapa yang dipercayai UEA. Apakah mereka akan mempercayai negara yang sudah bersama mereka selama 50 tahun? Atau wajah baru yang muncul dengan rencana? Saya duduk di bangku dan membuka buku catatan saya, lalu perlahan saya menulis. Kepercayaan tidak dibangun dalam sehari. Saya kembali ke penginapan dan membuat rencana untuk besok, Fujairah. Titik akhir dari kanal besar. Saya harus memastikan sendiri apakah kanal sepanjang 180 km yang melintasi gurun itu benar-benar mungkin. Keesokan harinya, sebelum fajar, saya berangkat dari Abu Dhabi. Tujuan saya adalah Fujairah, pantai timur UEA. Jaraknya 180 km. Saya mengendarai mobil sewaan di jalan tol. Matahari terbit, gurun terhampar tanpa batas. Sambil mengemudi, saya berpikir, apakah kanal yang melintasi gurun ini benar-benar mungkin? Setelah berkendara sekitar 1 jam, saya melihat sesuatu di pinggir jalan, pipa. Saya menghentikan mobil, saya turun dan mendekatinya. Itu adalah pipa minyak. Diameternya sekitar 1 meter, berkilauan perak. Itu adalah pipa Abu Dhabi Fujairah. Pipa sepanjang 360 km. Mengangkut 1,5 juta barel minyak mentah setiap hari. Saya menyentuh pipa itu, hangat. Minyak mentah mengalir di dalamnya. Rute alternatif sudah ada. Jalan menuju Fujairah tanpa melewati Hormuz. Kanal adalah tahap selanjutnya. Kapal-kapal akan lewat langsung. Saya kembali ke mobil dan berangkat lagi. 2 jam kemudian saya tiba. Saya melihat laut, Teluk Oman, di luar Selat Hormuz. Saya menuju pelabuhan. Pelabuhan Fujairah lebih besar dari yang saya bayangkan. Derek-derek kontainer berjejer. Namun, tampak kosong. Hanya sedikit kapal yang terlihat. Saya pergi ke otoritas pelabuhan. Saya sudah membuat janji dengan seorang petugas. Namanya Samir. Seorang administrator pelabuhan berusia awal 50-an. Pak Jaya, Anda datang. Saya berjabat tangan dengannya. Samir menunjuk keluar jendela. Seperti yang Anda lihat, sepi. Ini karena Hormuz. Samir mengangguk. Kapal-kapal terperangkap di dalam Teluk Persia. Tidak bisa sampai ke sini. Ada pipa, bukan? Samir tersenyum. Betul. Minyak mentah datang melalui pipa. Tapi LNG, kontainer, dan kargo umum, kapal harus datang. Jadi, kanal? Samir menatap saya. Betul. Jika kanal selesai, semuanya akan berubah. Samir membuka peta. Dari Teluk hingga sini, Pelabuhan Fujairah, 180 km.
Jika kita menggali kanal, kapal-kapal dapat lewat langsung. Berapa lebarnya? Minimal 300 meter, agar kapal tanker besar bisa lewat. Dan kedalamannya lebih dari 20 meter, bukan? Saya menghitung 180 kilometer, lebar 300 meter, kedalaman 20 meter. Skala yang luar biasa, Samir berkata. Namun, bukan hanya itu. Apalagi, air. Saya menyiapkan pulpen saya. Samir menjelaskan, kanal membutuhkan air tawar. Jika menggunakan air laut, tanah di sekitarnya akan mati karena salinitas. Lalu bagaimana desalinasi? Bersamaan dengan pembangunan kanal, kita akan membangun pabrik desalinasi. Saya mencatat di buku catatan saya. Samir melanjutkan, dan air tawar itu juga bisa digunakan untuk pertanian. Kita akan membuat lahan pertanian di sekitar kanal. Lahan pertanian? Samir mengangguk. Ini gurun. Tapi dengan air saja sudah cukup. Indonesia sudah berhasil menanam padi di Gurun Uea. Anda tahu itu, bukan? Saya tahu. Lembaga Penelitian Pertanian Indonesia telah berhasil menanam padi di Gurun Uea. Samir menunjuk ke peta. Kanal, desalinasi, pertanian, ketiganya terhubung menjadi satu. Ini adalah visi sebenarnya. Siapa yang merancang ini? Samir terdiam sejenak. Lalu dia menjawab, para insinyur Indonesia yang mengusulkannya. Saya meletakkan pulpen saya. Indonesia? Samir mengangguk. Bukan hanya menggali kanal, mereka juga ingin menghubungkannya dengan desalinasi dan pertanian. Jika tidak, itu tidak akan layak secara ekonomi. Saya menarik napas. Kanal saja tidak cukup. Jika Hormuz kembali normal, itu bisa menjadi tidak berguna. Namun, jika terhubung dengan desalinasi dan pertanian, ceritanya berbeda. Kanal akan menjadi urat nadi kehidupan. Saya meninggalkan otoritas pelabuhan. Saya berjalan di pantai. Laut terhampar. Ombak datang dan pergi. Saya menatap laut sambil berpikir. Amerika menolak mengawal. Eropa mengatakan tidak ada jalan keluar. Kekuatan besar hanya mengawasi di depan Hormuz. Namun, Indonesia berbeda. Mereka bergerak dengan tenang. Busur langit melindungi langit. PLTN menghasilkan listrik. Desalinasi memberi air. Dan sekarang, mereka berusaha mengubah situasi secara fundamental dengan kanal. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menelepon kantor pusat Reuters. Editor saya mengangkat telepon. Jaya, bagaimana saya akan menulis artikel? Temanya. Saya menatap laut sambil menjawab, cara Indonesia mengubah peta kekuatan Hormuz. Editor saya terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, kamu yakin? Saya mengangguk. Editor tidak bisa melihatnya, tetapi saya yakin. Baiklah, tulislah. Telepon terputus. Di kepala saya menyusun artikel itu. Krisis Hormuz, kematian pelaut 750 kapal, ketidakpedulian Amerika, pengawasan Eropa, dan Indonesia. Busur langit, PLTN, desalinasi, dan kanal besar. Ketika kekuatan besar berhenti di depan masalah, Indonesia memberikan solusi. Dengan tenang, tetapi pasti, saya kembali ke hotel. Saya membuka laptop dan mulai mengetik. Pertama, saya memutuskan judul, Cara Indonesia Mengubah Krisis Hormuz. Jari-jari saya menari di atas keyboard. Api kapal Skylight, kematian pelaut kapal tanker, berbendera Kepulauan Marshall. Tingkat intersepsi, busur langit 96%. PLTN Barakah selesai dalam 10 tahun. Desalinasi 44 bulan menjadi 26 bulan. Kepercayaan 50 tahun. Dan kanal besar. Semua kepingan puzzle cocok. Indonesia adalah pemecah masalah. Bukan lagi negara yang hanya menjadi korban di antara kekuatan besar. Sekarang, itu adalah negara yang memecahkan masalah.
Saya berhenti mengetik dan melihat keluar jendela. Pemandangan malam Fujairah terlihat. Di balik laut itu, 750 kapal sedang menunggu di Hormuz. Namun, sebentar lagi akan berubah jika kanal selesai. Jika Indonesia membuka jalan, saya kembali ke keyboard. Saya mulai menulis paragraf terakhir. 3 hari kemudian, artikel itu diterbitkan. Dimuat di halaman utama Reuters. Indonesia berusaha mengubah peta kekuatan Hormuz. Di bawah judul, ada nama saya, Jaya Wiratama, jurnalis ahli energi Reuters. Saya menatap layar di kamar hotel. Jumlah klik terus meningkat. Dalam 10 menit, melampaui 10.000. Setelah 1 jam, menjadi 100.000. Sore hari, media lain mulai bergerak. Wall Street Journal mengutip artikel saya, Indonesia menawarkan solusi baru untuk krisis energi Timur Tengah. Financial Times juga mengikuti. Proyek Kanal Besar Indonesia UEA. Perhatian pada potensi Selat Hormuz. CNN menelepon, meminta wawancara. Saya menolaknya. Artikel sudah cukup. Malam itu, saya menerima telepon dari Kementerian Energi UEA. Kenalan saya, Pak Jaya, saya sudah membaca artikel Anda. Saya menempelkan gagang telepon ke telinga saya. Saya hanya menulis fakta. Dia tertawa. Itulah mengapa luar biasa. Bagaimana suasana tanpa negosiasi? Luar biasa. Pemerintah kami juga memperhatikannya. Pemerintah Indonesia juga sudah menghubungi. Saya melihat keluar jendela. Kapan kanal besar akan dimulai? Dia terdiam sejenak. Belum pasti. Tapi diskusi sedang berjalan serius. Saya menutup telepon dan berkemas. Keesokan harinya saya kembali ke Oman. Saya harus pergi ke Selat Hormuz. Liputan terakhir saya tiba di pelabuhan Oman. Kapal-kapal masih terperangkap. 750 kapal menunggu di dalam Teluk Persia. Saya berjalan di dermaga. Para pelaut duduk di dek. Mereka sudah berhari-hari tidak bisa berlayar. Salah satu pelaut memperhatikan saya. Dia mendekat. Apakah Anda seorang jurnalis? Saya mengangguk. Jaya Wiratama dari Reuters. Pelaut itu meminta jabat tangan. Dia berasal dari India. Saya membaca artikel Anda tentang Indonesia. Saya menggenggam tangannya. Bagaimana menurut Anda? Pelaut itu menunjuk ke laut. Saya melihat harapan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pelaut itu melanjutkan. Kami sudah 20 hari di sini. Tidak bisa pulang. Tapi jika kanal itu dibangun, semuanya akan berubah. Bukan. Saya mengangguk. Itu akan memakan waktu. Pelaut itu tersenyum. Tidak apa-apa. Jika ada harapan, kami bisa menunggu. Saya meninggalkan dermaga dan berjalan di pantai. Ombak datang dan pergi. Saya duduk dan menatap laut. 3 minggu lalu, di tempat ini, saya melihat kapal Skylight terbakar. Seorang pelaut tewas di ruang mesin kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall. Amerika menolak pengawalan. Seluruh dunia hanya berdiam diri. Tapi ada Indonesia. Mereka bergerak dengan tenang. Tetapi pasti, busur langit melindungi langit, PLTN menghasilkan listrik, desalinasi memberi air, dan sekarang mereka berusaha mengubah situasi secara fundamental dengan kanal. Saya mengeluarkan buku catatan saya. Saya membuka halaman terakhir. Saya memegang pulpen dan menulis syarat pemecah masalah. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun selama 50 tahun. Kedua, kemampuan, teknologi yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketiga, janji. Menepati apa yang dikatakan. Indonesia memiliki ketiga hal tersebut. Itulah mengapa UEA memanggil, itulah mengapa dunia memperhatikannya. Saya meletakkan pulpen saya, suara ombak terdengar. Di sana, di Hormuz, 750 kapal sedang menunggu.
Namun, sebentar lagi akan berubah. Jika kanal selesai, jika Indonesia membuka jalan, saya berdiri, saya harus kembali ke hotel. Saya akan kembali ke London dengan penerbangan besok. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini. Ini adalah awal. Awal Indonesia mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Saya meninggalkan pantai. Saya tidak menoleh ke belakang.